Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nugroho Rapianto. Di mana kali ini kita akan menjalankan program mengenai struktur direktori pada sistem operasi Linux. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Baik, untuk yang pertama itu saya akan mencoba perintah-perintah direktori pwd, cd, mkdir, dan rmdir. Nah, pwd itu berfungsi untuk menampilkan informasi kita sedang berada di direktori apa. Nah, kita saat ini sedang berada di directory home. Contohnya lagi, kita pindah ke directory music. Nah, kemudian kita pwd. Nah, sudah berubah karena kita telah berpindah ke directory musik seperti itu. Selanjutnya itu ada cd. Nah, cd ini ada 3, yaitu cd yang pertama ini berfungsi untuk berpindah directory. Contohnya cd, kita kan sedang berada di directory home, kemudian kita pindah ke directory music. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Untuk cd yang kedua itu cd.1. Nah, cd.1 itu akan merujuk ke directory kita pada saat ini. Kita saat ini sedang berada di directory home. Nah, dia akan tetap berada di directory home seperti itu. Yang ketiga itu cd.2. Sebaiknya kita masuk dulu ke salah satu file directory home, contohnya music. Nah, ini berbeda dengan cd.1 tadi. Jika cd.1 tadi merujuk ke directory kita saat ini, maka cd.2 akan merujuk ke directory kita sebelumnya. cd.2. Nah, akan kembali ke directory music home. Maaf. Karena kita sebelumnya berada di directory home seperti itu. Itu menggunakan cd.2. Selanjutnya ada mkdir. Nah, mkdir ini berfungsi untuk membuat sebuah file directory. Contohnya mkdir baru. Coba kita ls. Nah, akan ditambahkan di sini directory baru. Seperti itu. Kemudian kita klik dulu. Nah, mkdir ini juga bisa berfungsi untuk membuat file yang lebih dari satu. Contohnya mkdir directory A, directory B, kemudian directory C. Kemudian dalam directory A ini kita isi directory B, kemudian kita isi lagi E. Kemudian directory B kita isi directory F, kemudian di directory C kita isi directory G. Seperti itu. Coba kita enter ls. Nah, akan ditambahkan di sini directory A, B, dan C. Dan di dalam setiap directory ini akan terdapat directory yang telah kita tambahkan tadi. Nih, contohnya cda. Coba kita buktikan ya. Kemudian s. Nah, akan terdapat directory D dan E, di mana telah kita tambahkan di sini. Seperti itu. Begitupun semuanya. Selanjutnya itu ada rmdir. Berbeda dengan mkdir, rmdir berfungsi untuk menghapus directory. Contohnya ls dulu, kemudian kita masuk ke cd b lah, dan ls. Nah, kita akan menghapus directory F di dalam directory B dan directory F. Caranya itu kemudian rmdir, kemudian directory B, kemudian kita coba dulu tanpa memasukkan directory B. Coba kita rmdir. Nah, tidak bisa karena ketika kita ingin menghapus sebuah directory, maka directory tersebut harus dikosongkan terlebih dahulu. Jadi, jika kita ingin menghapus directory B, maka kita harus menghapus juga directory F. Contohnya rmdir, kemudian directory B, kemudian dalam directory B itu ada F, kemudian kita hapus directory B.
enter, kemudian kita ls, maka direktori B akan terhapus dari direktori home, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mencoba cp, mv, dan rm. Nah, cp itu berfungsi untuk mengcopy seluruh file yang ada di direktori. Pertama, kita buat dulu filenya dengan cara cat, kemudian belokkan menjadi file contoh, kemudian kita beri masukan apa kabar Amikom. Selanjutnya untuk keluar dari cat ini kita Ctrl D. Selanjutnya kita copy file contoh ini menjadi contoh 1. Coba kita buka ls. Nah, apa yang ada di contoh telah di copy menjadi contoh 1. Coba kita buka kedua file ini, cat contoh dan cat contoh 1. Nah, isi dari kedua file ini akan sama karena telah di copy menjadi 1. Karena isi dari file contoh ini telah copy menjadi contoh 1, seperti itu. Setelah itu kita copy lagi contoh menjadi A. Nah, coba kita ls. Contoh A, kemudian kita copy lagi contoh 1 dan kita masukkan ke D. Kita buka ls, kemudian cda, kemudian ls, kemudian D, cdd, kemudian ls. Nah, apa yang ada contoh dan contoh 1 yang ada di direktori home tadi telah kita copy dan kita pindahkan ke direktori A, kemudian direktori D, seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada mv. Mv ini berfungsi untuk memindahkan sebuah file. Kita buka dulu direktori home, kemudian kita akan pindahkan contoh ini ke direktori C. Caranya itu mv contoh, kemudian boleh memberi nama baru, contoh umpamanya contoh 2, kemudian kemudian kita pindahkan contoh ls, kemudian contoh 2 ini kita mv contoh 2 akan kita pindahkan ke direktori A ke A dan ke direktori D, A, D. Nah, coba kita buka ls, kemudian cd A, kemudian cdd, kemudian ls. Nah, coba kita buka contoh 2, contoh 2. Nah, halo Linux sudah kita pindahkan dari direktori home ke direktori A dan direktori D, seperti itu. Oke, cp sudah, mv sudah, selanjutnya rm. Nah, rm ini berfungsi untuk menghapus sebuah file, contohnya cd ls, cda, cdd, kemudian ls. Nah, kita akan menghapus contoh 2 ini. Caranya rm contoh 2. Sudah selesai. Coba kita buka ls. Nah, contoh 2 yang berada di direktori A, D telah hilang karena telah dihapus menggunakan perintah rm. Itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa perbedaan dari hardlink dan softlink. Nah, kita akan praktekkan dulu pembuatan hardlink ya. Pertama itu kita buat echo, kemudian kita masukkan teks halo, apa kabar, kemudian kita belokkan ke direktori halo, kita belokkan ke file halo.txt, kemudian kita
buat kode inodenya. Hello.txt. Nah, sudah berhasil, kita sudah mendapatkan inodenya. Selanjutnya kita buat perintah hard linknya, ln, kemudian kita buat hello.txt. Nah, kita akan buat hard linknya itu dengan nama set, kemudian kita enter. Maaf, kita coba ulang lagi, ln hello.txt nya, kemudian set. Nah, tadi kurang dotnya ya. Coba kita buka, yang hello.txt, karena hello.txt dengan file hardlink ini akan sama isinya. Kita buka pertama hello.txt, kemudian kita buka gadget, sama isinya, karena kedua file ini terhubung. Namun jika salah satu terhapus, itu tidak akan terpengaruhi. Contohnya ini kita hapus yang halonya, yang file txt-nya, hello.txt. Kita buka coba catnya, hello.txt. Nah, hello.txt sudah terhapus dari direktori. Namun untuk file hardlinknya belum terhapus, seperti itu, masih ada halo apa kabar, seperti itu. Karena file hardlinknya tidak terpengaruhi kalau file halo ini terhapus, seperti itu. Oke, selanjutnya itu kita hardlink sudah, selanjutnya itu ada softlink. Nah, berbeda dengan hardlink tadi, jika file aslinya kita hapus, maka hardlinknya tidak akan terhapus atau masih bisa diakses. Maka kalau softlink ini, jika file aslinya kita hapus, maka softlink tersebut tidak bisa kita akses lagi. Contohnya, kita buat dulu echo, kemudian kita isi halo apa kabar. Nah, kita belokkan ke file hello.txt, kemudian ln. Nah, kita masukkan perintah softlink dengan -s, kemudian kita masukkan nama file aslinya txt, dan kita buat shortcutnya, ini file softlinknya ya. Selanjutnya, maaf, sudah ada ln, kemudian -s, kemudian hello.txt. Kita buat onku, oke, onku. Selanjutnya kita buka cat hello.txt, halo apa kabar, kemudian kita buka onku, cat onku. Nah, isi dari kedua file ini sama karena merupakan kopinya, softlink. Namun jika kita hapus salah satu file, tentunya hello.txt, maka onku sudah tidak bisa diakses. Nah, sudah hilang dari direktori, seperti itu. Baik, yang terakhir saya akan melakukan perintah-perintah file, find, which, locate, dan grab. Nah, file itu berfungsi untuk menampilkan info dari sebuah file. Contohnya, kita mau tahu info dari file hello.txt. Nah, hello.txt tersebut adalah file bertipe teks, seperti itu. Selanjutnya ada find. Nah, find itu berfungsi untuk mencari sebuah file dengan cara slash, kemudian kita cari type-nya, right, kemudian atas directory home karena kita berada di home, kemudian yang bernama hello.txt. Nah, ini dia info dari hello.txt. Selanjutnya juga kita bisa mencari dengan format nama, dengan lebih spesifik lagi. Caranya find, kemudian slash home, kemudian
kemudian slash dash name, kemudian hello.txt. Nah, ini lebih spesifik lagi. Atau kita bisa menggunakan mencari dengan formatnya saja. Contohnya find, kemudian home, kemudian name, kemudian .txt. Jadi kita akan mencari file yang bertipe txt, kemudian bisa kita belokkan ke sebuah file, contohnya my own.txt. Nah, ini sudah dibelokkan ke dalam file bernama my own. My own.txt. Nah, ini dia. Seperti itu. Selanjutnya ada which. Which itu berfungsi untuk menampilkan direktori dari sebuah perintah. Contohnya which perintah cat. Nah, cat itu berada di direktori user bin dan cat. Atau grep bisa juga. Semua perintah akan ditampilkan pada menggunakan which cd which ls. Nah, seperti itu. Oke, yang terakhir itu ada grep. Grep ini berfungsi untuk mencari teks di dalam file. Caranya grep, kemudian kita mau cari kata apa ya, halo contohnya, halo di seluruh file yang bertipe txt. Nah, teks halo itu terdapat pada file softLink.txt dari kata halo apa kabar, seperti itu. Mungkin hanya itu saja penjelasan saya mengenai perangkat direktori. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.